Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Media. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Masih ingatkah anak-anak? Bisa dilihat itu ada gambar apa? Ya, itu adalah gambar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di dada burung Garuda ada lambang Pancasila. Kemudian, pada kaki burung Garuda mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu untuk lambang Pancasila, untuk sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Artinya, bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut, menjalankan, sekaligus mengamalkan ibadah berdasarkan agama masing-masing. Masih ingatkah anak-anak apa saja agama yang ada di Indonesia? Ya, coba diamati. Agama yang ada di Indonesia, 1. Ada agama Islam. Tempatnya, untuk tempat ibadahnya, yaitu di masjid. Lalu kitabnya Al-Quran. Agama yang kedua, yaitu Kristen. Tempat ibadahnya namanya gereja. Kemudian kitabnya bernama Alkitab. Agama yang ketiga, yaitu Katolik. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Nama kitabnya yaitu Alkitab. Agama yang keempat yaitu Hindu. Tempat ibadahnya bernama Pura. Kitabnya bernama Veda. Agama yang kelima yaitu Buddha. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Kemudian kitabnya bernama Tripitaka. Agama yang keenam yaitu Konghucu. Tempat ibadahnya di Klenteng. Untuk kitabnya bernama Shishu Wuching. Sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama
atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Anak-anak, bisa diamati gambar berikut ya. Ini merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila, sila ketuhanan Yang Maha Esa, atau sila pertama. Untuk gambar 1, nah ini berteman meskipun berbeda agama. Kemudian untuk gambar 2, ini meskipun berbeda agama, kita saling membantu. Kemudian gambar ketiga, ini beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Anak-anak bisa diamati untuk gambar 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini termasuk contoh pengamalan nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk gambar nomor 4, itu menjenguk teman yang sedang sakit. Untuk gambar nomor 5, yaitu belajar bersama, tidak membeda-bedakan teman lain. Untuk gambar 6, yaitu menolong teman yang sedang jatuh. Kemudian gambar 7, ini memberi kesempatan teman lain untuk berpendapat. Kemudian yang gambar 8 adalah gambar mencium tangan ibunya atau sedang berpamitan ya anak-anak itu. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai patung. Siapa di sini yang belum pernah melihat patung? Semuanya pasti pernah ya melihat patung. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Coba amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Anak-anak, bagi yang kesulitan mencari tanah liat, bisa menggunakan cara ini, yaitu cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Cara membuatnya: 1. Campurkan terigu
garam, dan minyak sayur dalam wadah. 2. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. 3. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang, ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan Bu Guru. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.